Coca Cola, Sprite, apalagi cocote, cocolate. Udah ya, jangan dulu. Minumannya ya kasih jahe, minum sehat. Nanti kita bikin minuman sehat. Ambil air, kita mau tester. Tes. Air aqua. Sama sendoknya ya. Oh iya bah, yang langsung mandi ini katanya kalau di kop api nggak boleh mandi selama 3 jam, benar itu bah? Setelah kop api. Kop api? Iya, kan katanya 3 jam nggak boleh mandi, benar itu bah? Ada yang pernah ngomong gitu. Oh iya. Pemateri saya pernah dengar. Jangan mandi dulu. Karena tadi habis kop api tuh. Tapi jadi mandi pak. Karena tadi kalau habis di kop mandi kan terjadi perubahan suhu yang mendadak dan secara tiba-tiba nanti akan berakibat buruk terhadap tubuh, apalagi kondisinya kurang fit, jadi sakit deh. Mas Rifai, mama. Ada sendoknya? Jadi teman-teman sekalian, kita harus mempunyai produk yang kita harus referensikan kepada si pasien. Produknya apa saja terserah sampean. Yang penting produk itu bermanfaat, terus berkhasiat, terus terjangkau. Kalau kemahalan ya nggak mau ya kan? Nah, kira-kira misalnya ya, ada sebuah produk harganya 100.000. Ya. Terus kita tawarkan si pasien yang kerjanya, mohon maaf, gajinya UMR. Bingung dia. Benar ya? Karena buat ngatur sana sini kan, UMR-nya bukan UMR DKI, UMR-nya sono. Mana ya? Pandeglang berapa? 1,5. 2 lebih kan? Pandeglang gede kan? Ya, gede. Kalau untuk Jakarta sekarang 4 kontrakan pun mahal. Karena saya lihat tuh survei ya di lapangan, begitu UMR tuh kebagiannya tuh pas banget, bisa nabung aja kata dia masih utuh. Itu dibikin makan anak kos gitu loh, rebus-rebusan mie gitu aja dah pokoknya, itu mirip banget. Nah, kita bersyukur kita bisa menghasilkan pendapatan kita tanpa batas. Tanpa batas apa? Ya kalau kerja dapat, kalau enggak gitu loh. Gitu loh. Nah, itu harus kita punya produk untuk menyampaikan kepada si pasien. Nah, untuk produk-produk di sini saya terangkan ada beberapa produk. Yang satu adalah Dai Green Tea, terus Dai Fruity. Ini 2 aja, Saxokol yang tadi diminum. Udah dibagiin ya tadi ya? Udah dicoba diminum, itu antioksidannya tinggi. Apa saja? Nah, teman-teman sekalian, di Dainet ini kita Dainet memfasilitasi teman-teman yang punya produk untuk dipasarkan di sini. Bisa, nanti di sana ada grup namanya Tokodai. Nah, Tokodai ini mirip-mirip kayak Tokopedia. Jadi nanti misalkan bekam wilayah Serang, misalnya, kalau enggak terapi pijat saraf. Jadi nanti orang ketika klik pijat saraf di Tokodai nanti akan nongol Mas Kiki. Dia langsung terkoneksi dengan handphonenya Mas Kiki. Jadi nanti langsung ada orang pengen pijat saraf. Nanti di situ Mas Kiki bisa terapi listrik hari ini. Nanti di sini jawab. Kalau memang jadwalnya hari ini kosong, oh iya silakan kirim nama dan alamat. Muncul deh. Gitu. Nah, selanjutnya misalnya Mas Anan punya produk apalah, misalnya kan sambung nyowo apa terserah gitulah, butuh, tinggal klik. Mas Fuad misalnya pijat uyak-uyak misalnya, orang butuh di sana pijat uyak-uyak, Mas Fuad yang mau. Jadi di sini memfasilitasi. Kalaupun teman-teman belum punya legalitas apapun, kami sudah lengkap, ini izinnya. Jadi kita menaungi teman-teman yang punya program khusus untuk kalangan sendiri. Jadi nanti deliknya, kalau nanti ada yang mengadu sana sini, ini untuk kalangan sendiri sampai korek. Ya, ini sudah ada lengkap. Oke, nama perusahaannya ini ya, Duta Amanah Insan. Sebutnya DAI sebagai DAI. Jadi nanti nama ininya DAI. Kalau disebut DAI nanti teroris sambandingannya. DAI aja, DAI itu hari. DAI Green Tea. Nah, ini produk unggulannya. Yang pertama teh green tea.
Sri Lanka, teh India, dan teh Cina kebunnya itu ditanam di ketinggian 1200 di atas permukaan laut, sehingga teksturnya, cara pengolahannya berbeda dengan teh yang lain. Silakan nanti teman-teman dilihat, dirasakan, coba nggak apa-apa. Enggak. Ini kriuk, adanya bisa dikunyah seperti ini. Coba tadi kan dicelup, sekarang dimakan beda. Itu rasanya kriuk-kriuk, beda dengan teh yang pada dewasa sana. Emang teh bisa Kandungannya ini ada benalunya, jadi untuk kombinasi antioksidannya sangat tinggi. 2 gelas ini vitamin C-nya setara dengan 20 gelas jus apel. Jadi kalau misalnya kita mereferensikan ke pasien misalnya, Pak, Bu tiap hari minum jus ini ya. Nah kalau 20 jus apel, satu gelas berapa sekarang jus? 10.000. 10.000. Ah, 6.000 kali 20. 18 ya? Udah ketahuan tuh. Kalau 80.000. 80.000 sehari. Pengek. Kita penghasilannya nggak ada. Itu ya. Oke, selanjutnya ini saksokol. Ini saksokol yang tadi teman-teman baca, minum. Saksokol ini. Jadi teman-teman yang punya pasiennya ada bekas kemoterapi dan sebagainya bisa dikombinasikan dengan ini. Ya, termasuk apa kehalusannya kulit, karena dia mengandung kolagen. Cuma ini harganya lumayan agak tinggi. Satu box itu 375. isi berapa saset Pak? 10 saset. Berarti kalau kita keteng satu saset satu yang itu 50.000. Berat. Berat bagi yang nggak punya duit. Tapi orang yang butuh, yang sakit, kemo itu berapapun dibayar kalau ada duit. Oke. Nah, selanjutnya ada Day Fruity. Nah, Day Fruity ini terdiri macamnya ada 20 macam buah-buahan dan sayur. Nih, makanya cocok untuk anak-anak ataupun keluarga kita yang nggak suka sayur, yang nggak suka buah, cekokin pakai ini. Termasuk kondisi orang yang habis pingsan, kondisinya lemah, pasca sakit pakai ini. Dan ini bisa mengembalikan kebugaran kita karena dia itu sendiri mengandung antioksidan tinggi. Terus nutrisi dalam tubuh. Makan biasanya kalau udah langsung menggigit itu kasih ini. Dosisnya berapa? Untuk pengobatan bisa 3 sendok per hari, pagi dan menjelang tidur, pagi sebelum sarapan, seperti itu. Kalau untuk maintenance cukup 1 sendok, pagi aduk atau langsung ditendang langsung nggak apa-apa. Lebih adul lagi ya dikasih namanya teh, dikasih adul lagi. Nah, saya ingin membuktikan antioksidan yang ada di sini, bagaimana kerjanya ketika tubuh kita banyak oksidannya. Kita buktikan dengan air yang kita tetesi dengan namanya betadine. Siapa yang berani minum ini? Ada wasiat buat praktek? Wah, ada betadinnya. Mau praktek? Ya, ya. Kayak bunga rosella. Nah, diam-diam aja, diam-diam kasih ini kan kan kerojotan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita gunakan teh ini Day Fruity ini? Karena saya ingin membuktikan antioksidannya tinggi. Karena bagaimanapun juga seusia kita ini radikal bebasnya sangat banyak, ditandai dengan pertama seringnya kesemutan, yang kedua gampang lelah, yang ketiga nafasnya tersengal-sengal. Biasa olahraga ibaratnya dalam 1 pekan itu bisa 4 kali, 2 kali itu nafas, bahkan durasinya berkurang.
makanya suka ditanyain kok sebentar banget gitu. Nah, itu perlu diservis antioksidannya harus dites lagi gitu. Baik, untuk peningkatan HB termasuk buat yang namanya DWD, kita akan tes. Iya, karena bahan bakunya ada di sini. Ini kita ambil betadine karena betadine tingkat itunya sangat tinggi racunnya, karena dia kan antiseptik kan, namanya antiseptik kan hebat. Di rumah sakit pun di bedah-bedah seperti itu, rumah sakit menggunakannya iodin. Iodin itu bahan bakunya betadine. Nah, kita ibaratkan tubuh kita itu toksinnya kayak gini deh. Nah, nanti bekerjanya bagaimana ketika kita minum yang pertama, kalaupun kita toksinnya banyak, itu lama-lama dia akan terkikis, dia terbuang melalui urin ataupun BAB kita ataupun minum kita. Jadi untuk menjaga stamina. Begitu. Untuk menjaga stamina teman-teman, ya diusahakan minum setiap hari 1 sendok. Nah, kalau misalkan kita mengkonsumsi yang lain, nggak apa-apa, yang penting buat nutrisi kita apa aja yang diminum. Cuma kita berusaha untuk bagaimana mengembangkan usaha kita. Kita punya usaha, kita berjualan, produk kita apa? Ya itu, daripada kita jualin produk orang lain, ya kan? Kita jualin produk kita sendiri. Untuk kememberan ini sangat murah sekali, hanya 25.000. Sampean sudah punya harga yang namanya harga mitra. Harga mitra ini kan harga jual 100. Harga jual 100.000, modalnya cuma 80. Karena mitra. Dengan bermitra sampai belanja 80 udah cukup. Dan ini sangat cocok untuk segala usia, baik yang masih manula, masih balita maupun manula. Referensi sangat rekomendasi. Gitu. Nah, dengan teh ini yang tadi saya sebutkan vitamin C-nya bisa juga digunakan yang namanya buat maskeran gitu ya, ampasnya, ataupun ini disaring, dimasukin ke botol semprot, kita bisa buat semprotnya. Kalau kita naik motor ngantuk dan sebagainya, kita semprot buat bisa hand sanitizer. Jadi kita serba guna. Nah, dari hasil ini penjualan ini ya untung bisa seperti itu. Nanti ada akumulasi. Jadi nanti teman-teman yang berminat silakan, tidak apa-apa, dengan 25.000 sudah berminat. Cukup dikirim aja KTP, fotokopi KTP ke saya, nanti saya registrasi biar nanti teman-teman belanjanya gimana, nanti belanjanya lewat online bisa, tinggal pesan aja. Misalnya Mas Dede pesan, chat klik, dia langsung hubungi ke kantor dan kantor nanti dipaketkan. Jadi nggak repot-repot saya nganterin, nggak, jadi nanti dipaketkan dari sana. Nanti di situ ada customer service-nya, jadi tinggal transfer, nanti alamat dikirim, tinggal ini. Jadi memudahkan. Untuk daerah sini belum ada, stokis belum ada. Jadi agen-agen itu masih online aja seperti itu. Jadi untuk memudahkannya seperti itu. Jadi ini sudah kelihatan seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk antioksidan yang bisa diurai dengan yang namanya DFT. Oke, sekarang kita praktek, sudah lewat praktek masing-masing. Mas Wawan sama Fuad bawa alat ya, Mas Fuad, Awan, Mas Deden bawa alat, bawa ya udah ditimbakan sama sobat ini. Rifai. Mas Rifai, ya udah yang bawa alat, ayo siap-siap kita pandu. Ayo. Apa yang kurang? Sarung tangan masih banyak. Nah, ini ada. Kopi jantan juga ada nih, kopi jantan kan. Pak nanti lihat ya. Hah? Lihat ya. Iya dong. Iya, saya pengen lihat prakteknya dulu. Nanti kalau sudah lihat praktek itu banyak yang dilakukan dan mempraktekin ke orang. Baik teman-teman, saya akhiri ya. Di sini ada sebuah kata dari Hero Hacker.
Orang kaya adalah orang kaya dengan senang hati mempromosikan diri mereka dan nilai tambah yang mereka punyai. Sedangkan orang miskin adalah orang yang berpikir negatif tentang orang yang berjualan dan promosi. Baperan bro, gitu kan? Kenapa nih? Ini akan sebuah kata motivasi yang menginspirasi kita semua. Baik, akhir kalam nih. Gak usah Dino. Orang pintar adalah gampang cari kerja, makanya dia jadi karyawan. Orang yang goblok susah cari kerja, tetapi dia buka usaha. Makanya banyak bos-bos di dunia ini punya banyak orang pintar yang punya bosnya itu orang, ya kan? Coba lihatin ya. Ada contoh banyak. Jack Ma, ya kan? Konglomerat besar. Dan perusahaannya besar sekali. Padahal dia di sini orang biasa. Orang Indonesia itu siapa? Jadi Suryong, jualan karung. Sekarang sudah merajai seperti itu. Tipikal orang kita, kalau ada orang yang maju itu diselidiki. Selidikinya kenapa? Ngepet di mana? Cari pesugihan di mana? Kagak. Tidak di apa namanya untuk menjadi inspirasi sebuah perjuangan. Malah dicari negatifnya. Sama. Terapi ono lagi rame, ikut no. Ya udah sesaat, tapi tidak bisa memodifikasi bagaimana terapi ini bisa berjalan. Kita belum lama dengar Ponari ya. Terus ada lagi yang cewek itu di sini nampi itu yang bisa akhirnya dia kejeblos sendiri kan, jeblos tadi. Masya Allah. Kejeblos apa? Kejeblos sendiri. Bukan kejeblosan omongan sendiri. Oh, ya kan yang dibilang Rasulullah itu kan, iya. Akhirnya dia ketemu sama Gus kita, bukan? Gus yang diambil ininya, sukmanya, diambil sukmanya tidak apa-apa. Iya, nanti. Makanya ini kan ibaratnya terapi-terapi yang bahasanya awal zaman. Enggak, terapi-terapi ini kan terapi pertama ini kan sunnah, terapi-terapi yang benar-benar ilmiah, alamiah dan ilahiyah. Jadi jangan apa ya. Nanti sih selanjutnya nanti kita akan kumpul akan bahas tentang akhlak seorang pembekal. Terus kaidah-kaidah apa saja. Masuk ketika membekam kita nggak boleh melakukan ritual dari luar ajaran. Contoh misalnya kita membekam, kita pamit dulu ini sama jam jawaban. Ada soalnya, ada pesan begitu. Pernah tuh saya ajak baksos di mana? Di Pulau Bendera. Kita sudah membekam 4 orang. Dia satu belum selesai. Alasannya apa? Saya lagi bicara dulu apa yang menghubungi orang. Bro, itu belum ingat kita praktek itu maksudnya udah ngantri yang mau kasih cincin cincin itu kalau cincin bukan stangi. Baik, itu aja. Mudah-mudahan kita selalu komitmen, konsisten dan confident ya. Percaya diri tidak. Komitmen terus-menerus, konsisten. Komitmen kita punya keinginan yang kuat. Jangan hanya sebatas ini, terus belajar. Kita belajar di mana aja, bukan dari saya aja. Banyak para pembekam, silakan belajar ambil yang positif, yang negatif dibuang. Begitupun ke saya, kalau saya ada yang negatifnya jangan dipakai, yang positif dipakai. Kalau bisa mengajar pakai metode saya, silakan saya izinkan. Saya nggak pakai harus izin, enggak, silakan saja. Itu ada modul, silakan pakai kalau kiranya bermanfaat, silakan. Nanti kalau kurang-kurang bisa capri harus gimana. Siapa tahu nanti teman-teman kan ada berbakat menjadi seorang tradisional, bukan pemateri lah, trainer, silakan nanti kita ajarkan. Tapi harus mulai beberapa tahap. Kalau masih seperti ini belum layak, nantilah.